Yo, balik lagi dengan gua di channel Dark One. Kali ini gua akan melanjutkan membahas manhwa regresi The Dark Mage. Di kejadian setelah sebelumnya, terlihat Argeno bersama Bibi Maid yang berada di depan pintu dibuat terkejut saat mereka mengetahui bahwa Jamie yang sedang bersemedi untuk meningkatkan energi yang dimiliki dirinya, yang membuat Argeno bergumam setelah melihat energi mana anaknya telah meningkat sebanyak itu dalam waktu semalam saja, membuat Argeno berpikir bahwa Jamie tidak mewarisi bakat berpedangnya, melainkan dia mewarisi bakat sihir yang dimiliki oleh keluarga ibunya. Dan Argeno meminta kepada Bibi Maid agar tidak mengganggu konsentrasinya, yang berujung membuat mereka berdua sepakat untuk meninggalkan Jamie sendiri di kamarnya. Beberapa saat kemudian terlihat Jamie yang berteriak karena dirinya sudah berhasil menguasai teknik pernapasan yang ia dapat dari Marquess. Namun sayang sekali, Jamie hanya dapat menembus mana kelas 4 saja, mengingat bahwa dirinya hampir menyentuh kelas 5. Tak lama kemudian terlihat Jamie memberikan sihir invisible ke Black, yang membuat Black menjadi tembus pandang dan memintanya agar menyembunyikan Hawa keberadaannya di depan ayahnya, karena Jamie ingin menemui Argeno untuk memberitahukan bahwa dirinya telah berhasil menguasai teknik yang Marquess berikan kepada dirinya. Cerita berganti di mana Argeno terlihat sedang berbicara dengan seorang pria, dan pria itu mengucapkan terima kasih kepada Argeno karena Argeno telah mengizinkan agama Zenith masuk ke wilayah kekuasaannya. Namun Argeno menegaskan bahwa dia mengizinkan agama mereka masuk ke wilayahnya agar agama itu dapat membantu masyarakat di wilayah HCS ini, yang dimana membuat pria ini berpikir bahwa Argeno bukanlah lawan yang mudah mereka hadapi, karena dia telah menegaskan bahwa masyarakat di wilayah ini tidak boleh dianggap sebagai umat dewa mereka, yang membuat pria ini tak bisa berkata-kata lagi. Dan pria itu memutuskan untuk berpamitan kepada Argeno dan meninggalkan ruangan ini. Namun tak disangka terlihat Jamie yang sedang memantau pria tadi, bahwa dirinya menduga tentang simbol bulan sabit berwarna kuning, serta kekuatan yang dimiliki oleh pria itu adalah milik 12 keparat, yang berujung membuat Jamie murka karena para keparat itu telah berani menyentuh wilayah tempat yang dirinya tinggal ini, dan Jamie akan menanyakan kepada Argeno mengenai kenapa ayahnya malah mengizinkan agama ini masuk ke wilayahnya. Singkat cerita, Jamie yang telah bersama ayahnya membuat Argeno langsung menanyakan apakah Jamie telah menguasai teknik yang diberikan oleh Marquess kepadamu. Jamie pun membenarkan bahwa dirinya telah menguasai semua teknik pernapasan yang ada di dalam buku yang Marquess berikan kepadaku, ya. Setelah mendengar ucapan dari Jamie, Argeno berpikir bahwa bakat yang dimiliki Jamie sangatlah hebat. Namun kehidupan untuk para orang jenius tidak selalu bagus. Karena saat bakatnya berkembang seiring dia tumbuh, maka semua orang akan memujinya. Tapi begitu masa berkembangnya melambat, maka orang-orang akan mengolok-oloknya. Apakah bidang sihir adalah hal baik bagi Jamie? Gumam Argeno. Namun seketika Argeno dibuatnya kaget saat dirinya melihat dan merasakan sendiri mana yang berada di seluruh tubuh Jamie, membuat Argeno tanya mengapa, mana terasa mengalir di seluruh tubuh Jamie, bukankah mana hanya dapat mengalir di dalam jantung saja? Ucap Argeno di hati kecilnya, sembari memasang wajah terkejutnya, yang berujung Argeno mengatakan kepada Jamie bahwa dirinya akan selalu memenuhi apapun yang Jamie butuhkan. Akan tetapi, jika kamu ingin berhenti melakukan sihir, maka ayah tidak melarangmu untuk berhenti, ucapnya, dan berkat bakat yang dimiliki oleh Jamie membuat Argeno sangat senang dan membuat dirinya mengelus kepala dari anaknya, yang berujung membuat Jamie merasa kesal. Akan tetapi kekesalan dari Jamie berubah menjadi kekejutan saat Argeno dapat merasakan hawa keberadaan dari Black yang berada di atas kepala Jamie, dan menanyakan kepada Jamie tentang makhluk yang ia panggil, membuat Jamie panik tak karuan dan berusaha untuk menjelaskan bahwa makhluk itu adalah familiar yang kupanggil kemarin, dan aku takut jika ayah akan terkejut saat melihatnya berada di dekatku, makanya aku membuatnya tak terlihat, tapi malah ayah menyadarinya. Mendengar perkataan anaknya membuat Argeno merasa senang dan memeluk Jamie dengan erat. Namun, cerita berganti di mana terlihat Jamie dan Black yang sedang menyamar bahwa Jamie akan mencari tahu semua alasan mereka ingin menetap di wilayahku ini. Sembari dirinya terbang ke atas, dan terlihatlah dua pria baju putih yang bernama Philip sebagai pemimpin senior organisasi kriminal rebel, dan pria baju biru bernama Jans sebagai anggota organisasi kriminal rebel, yang membicarakan apakah bos ingin mengorbankan setengah organisasi untuk keuntungannya.
Dan menurutnya, Count Welton pasti akan membantai kita semua. Jika kita melakukan perdagangan manusia itu bukan hanya sekedar melewati batas, tapi kita dianggap sedang menghancurkan martabatnya sebagai sang penguasa wilayah ini, teriak Jans kepada Philip. Mendengar ucapan yang dilontarkan oleh Jans kepadanya, membuat Philip berpikir bahwa sebaiknya kita kabur saja dari organisasi itu, dan sebaiknya kita bertaubat untuk tidak berbuat kejahatan lagi, ucap Philip. Namun di sisi lain tak disangka bahwa Jamie telah menguping pembicaraan mereka sejak dari tadi dan memutuskan untuk menghampiri mereka, yang berujung membuat Jans dan Philip panik dan mewaspadai Jamie. Sembari terdengar Jans yang mengatakan siapa kamu, namun sebaliknya Jamie dengan wajah senang membalas ucapan Jans dengan mengatakan ini menarik. Kamu bertanya, siapa aku ini? Sembari tertawa di depan mereka. Di sisi lain mereka yang mendengar ucapan itu, seketika membuat mereka melancarkan serangan ke arah Jamie. Sembari Jans mengatakan, kalau begitu matilah kau. Akan tetapi mereka dibuat terkejut saat musuhnya menghilang dari pandangan mereka. Tak lama kemudian terdengar suara yang mengatakan, orang-orang tolol ini, sepertinya kalian sedang membicarakan hal yang sangat menarik yang membuat mereka berdua seketika menjadi panik. Setelah mendengar ucapan yang Jamie lontarkan kepada mereka, dan terlihat Jamie yang mengeluarkan mantra sihir, sembari berkata bahwa dirinya juga ingin mendengar pembicaraan mereka secara detail yang membuat mereka berdua menjadi patuh. Setelah terkena sihir dari Jamie dan membuat mereka berdua mengatakan semua yang mereka ketahui kepada Jamie, yang berujung membuat Jamie terkejut bahwa apa orang-orang tolol ini ingin mati lebih cepat karena melakukan sesuatu yang paling dibenci ayahnya, yaitu perdagangan anak, gumamnya. Yang berujung membuat Jamie merapal mantra kepada mereka berdua, yang membuat mereka seketika terkejut karena munculnya fenomena seperti lubang cacing di belakang tubuh mereka berdua. Dan di sini Jamie memerintahkan mereka untuk pergi ke kediaman Count Welton dan ungkapkan semua rencana kalian kepada Argeno. Mendengar perintah itu, Jans dan Philip meninggalkan tempat ini. Di sisi lain Jamie yang telah menyelesaikan urusannya, memanggil Black untuk kembali ke rumah. Namun tak lama kemudian terlihat Philip dan Jans yang terhempas ke arah Jamie, yang membuat Jamie kebingungan. Dan tak lama terlihat 4 orang yang berjalan menuju ke arah Jamie. Sembari terdengar salah satu dari mereka mengatakan bahwa bosnya terlalu berisik. Bagaimana jika penjaga mendengarnya? Ucap pria itu, yang berujung membuat Jamie murka karena para budaknya diserang dan berkata orang-orang bodoh ini. Namun di sisi lain pria yang bernama Honey itu menjadi murka setelah mendengar ucapan yang Jamie lontarkan dan langsung memberikan serangan ke arah Jamie, yang berakibat Jamie terkena serangan di seluruh tubuhnya. Melihat Jamie telah lenyap di hadapannya, membuat Honey merasa senang karena dia berhasil menyingkirkan musuhnya. Namun tak lama kemudian terlihat Jamie dengan wajah senangnya yang sudah berada di samping Honey. Sembari Jamie mengatakan kepadanya, apakah seranganmu itu sudah selesai? Yang membuat Honey seketika berbalik arah dan dibuat panik saat melihat musuhnya baik-baik saja. Di sisi lain Jamie, yang melihat Honey panik berujung membuatnya berkata, apa membunuh bawahanmu itu menyenangkan? Yang membuat Honey bertanya-tanya mengenai siapa bocah ini dan mengapa dia tidak mati. Berarti serpihan-serpihan itu benar-benar Finn. Lalu aura gelap apa yang mengelilingi seluruh tubuh bocah ini? Gumam Honey dengan wajah paniknya, yang dimana membuat Jamie menghina Honey dengan mengatakan bahwa sangat disayangkan kamu sok jadi penyihir hebat hanya dengan mana kelas 3, yang alhasil membuat Honey marah dan berujung mengeluarkan sihir ledakan kelas 3 yang bernama Burst. Sembari Honey berkata bahwa ini memang tidak sebanding dengan detonasi mantra ledakan kelas 5. Tapi mantra ini bisa membakar si bocah sialan ini tanpa meninggalkan bekas, ucapnya. Namun tak lama kemudian terlihat Honey yang dibuat terkejut saat mengetahui Jamie yang sedang mengendalikan dirinya, sembari Jamie menjelaskan bahwa mental manusia akan menjadi melemah jika bertemu lawan yang lebih kuat darinya, dan aku paling suka mengendalikan otak orang yang lebih lemah dariku, ucap Jamie kepada Honey, yang membuat Honey seketika terkapar, yang berujung membuat salah satu dari anak buah Honey itu panik karena seorang bocah bisa dengan mudah mengalahkan bosnya, yang berujung membuat mereka semua lari, sembari mengatakan bahwa Jamie adalah monster. Namun Jamie yang melihat itu tak membiarkan mereka lolos dan mengeluarkan sihirnya yang bernama Erasure, yang dimana mantra ini dapat menghapus semua objek yang terkena sihir ini. Setelah melenyapkan anak buah dari Honey
Jamie pun menghampiri Honey dan menjambak rambutnya. Sembari mengatakan bahwa Honey mulai saat ini adalah budaknya, terlihat Honey yang mengatakan kepada Jamie bahwa dirinya dan anak buahnya hanya menjalankan perintah dari bos besar mereka yang menginginkan seorang anak. Maka dari itu kami menculik anak-anak di wilayah ini. Mendengar penjelasan Honey membuat Jamie berpikir bahwa Jamie hanya perlu memberitahukan kepada ayahnya tentang kebenaran adanya perdagangan manusia melalui Jans dan Philip. Pikirnya, tak lama kemudian Jamie berpikir bahwa Honey yang merupakan penyihir kelas 3 bisa dibuat menjadi mayat hidup, namun dirinya tak bisa melakukan hal itu karena akan menjadi keributan jika undead muncul di wilayah tenang ini, gumamnya, yang dimana membuat Jamie kembali berpikir akan menjadikan Honey sebagai energi sihir untuk diserapnya. Tak lama kemudian terlihat Jamie yang merapal mantra kepada Honey yang bertujuan akan lebih baik jika ku jadikan penyihir kelas 3 ini akan menjadi sumber mana yang sangat besar bagiku. Tak lama kemudian terlihat Honey yang sudah tiada karena kehabisan energi mana yang berujung membuat Jamie menghampiri Jans dan Philip. Karena Jamie terpaksa harus melakukan sihir nekromansi, yang dimana kekuatan ini dapat membangkitkan mayat dan mengontrolnya, karena masih ada yang harus mereka lakukan untukku, ucapnya. Tak lama kemudian terlihat sihir yang berada di sekeliling Jamie menyambar mayat dari Jans dan Philip, sembari terdengar Jamie mengatakan, "Sebagai budakku yang pasti akan setia, maka kuperintahkan untuk membuang ingatan dari kehidupan lama kalian, dan mulailah untuk bangkit sekarang, karena kehidupan abadi telah menunggu kalian." Dan terlihatlah Jans dan Philip yang berhasil dibangkitkan. Namun mereka berdua yang telah bangkit merasa bingung karena seharusnya kami ini sudah mati, pikir mereka, yang berujung membuat Jans bertanya kepada Jamie apakah dirinya yang telah membangkitkan kami berdua. Mendengar itu membuat Jamie membenarkan bahwa dirinya lah yang membuat mereka hidup kembali, yang berujung membuat Jans bergumam mengenai siapa sebenarnya dia. Dia terlihat masih seperti bocah berumur 9 atau 10 tahun. Akan tetapi entah mengapa, aku merasakan energi menakutkan dan sangat kuat darinya. Dia sepertinya makhluk jahat yang pernah diriku lihat di buku saat masih kecil, dan seharusnya makhluk itu tidak ada di era ini, gumamnya. Namun di sisi lain Jamie yang telah menyadari apa yang dipikirkan oleh mereka berdua, yang berujung membuat Jamie menanyakan, apakah dirinya ini seperti raja dari para iblis menurut mata kalian? Ucap Jamie kepada Jans dan Philip, yang membuat Philip berteriak mengatakan, entah kau raja iblis atau bukan, tapi di mata kami, kau terlihat bukan manusia. Sembari Philip yang tanpa takut melototi Jamie, yang berujung membuat ia merasa bahwa ini akan menarik dan terlihat dirinya mengeluarkan sihir, yang dimana membuat Philip seketika tersungkur ke tanah, sembari berkata bahwa dirinya hanya mengampunimu kali ini saja. Jika kamu menatapku seperti itu lagi, maka aku akan memusnahkanmu. Yang berujung membuat Philip meminta ampun kepada Jamie, dan dirinya berharap Jans juga mengingat akan hal yang barusan terjadi pada Philip, sembari Jamie menjelaskan bahwa dirinya bukanlah seorang raja iblis, yang membuat Jans dan Philip penasaran dan dengan takut menanyakan jati diri dari tuan mereka, yang berujung membuat Jamie melepaskan tudungnya dan menjelaskan bahwa dirinya adalah seorang penyihir hitam, sembari tersenyum ke arah mereka. Jamie mengatakan bahwa tugas kalian hanya satu, yakni mengawasi dan mengumpulkan informasi tentang agama Zenith, dan cari satu orang yang tahu tentang perdagangan manusia itu, dan bawa dia kepadaku, aku akan menjadikannya kambing hitam untuk menggantikan kalian. Setelah Jamie pergi dari tempat ini, membuat mereka merasa lega, dan Jans mengatakan, bagaimana jika kita pergi, Bos Philip? Dan Philip membenarkan bahwa bagaimanapun juga perintahnya harus kita penuhi, jadi kita harus melaksanakannya. Terlihat Jamie yang sedang berjalan menjelaskan bahwa mereka pasti akan mengerjakannya dengan baik. Dengan begitu, ayah pasti akan menyelesaikan masalah perdagangan manusia itu dengan sendirinya. Untuk saat ini, sebaiknya kita pulang sekarang dan besok. Namun sebelum Jamie menuntaskan ucapannya, terlihat seseorang yang tiba-tiba menabraknya, yang membuat Jamie merasa kesal dan mengatakan, dasar anak kecil, kalau jalan lihat-lihat ngapa? Namun bocah itu membantahnya dengan mengatakan, kamu juga kan anak kecil, yang alhasil membuat Jamie sadar bahwa diriku saat ini masih 9 tahun. Namun si bocah itu terlihat memelototi Jamie, yang berakhir membuat Jamie mengeluarkan aura intimidasinya sembari menjelaskan, jika kamu tidak ingin berada dalam masalah, maka pergilah dari sini. Berujung
membuat bocah itu meminta maaf dan lari terbirit-birit meninggalkan Jamie. Cerita berganti di mana terlihat Jamie yang sedang rebahan dan mengatakan, "Aku menggunakan kekuatanku lebih dari yang kukira. Untuk kedepannya, aku pasti akan menjadi sibuk. Karena aku tak tahu di kehidupanku saat ini dan di wilayah ini akan muncul dewa. Terlebih lagi, dewa Zenith yang paling kubenci, silakan saja lakukan sesuka kalian dan aku tak peduli berapa banyak pengikut yang kamu kirim. Akanku pastikan mereka semua akan lenyap." Beberapa saat kemudian, terlihatlah seseorang yang tampak terkejut saat mengetahui Jans masih hidup. Namun Jans tak menghiraukan ucapannya dan balik bertanya, di mana bos besar, karena ucapan dari Jans tak dihiraukannya, membuatnya memukul wajah pria itu sembari. Jans mengatakan bahwa tak ada kesempatan kedua bagimu, Pep, membuat Pep merasakan keanehan yang dimana para anggota lainnya tidak ada yang bersuara. Jika tahu Jans kembali, mereka pasti akan ribut. Sepertinya mereka semua telah ditaklukkan olehnya. Bagaimana ini? Yang alhasil membuat Pep menyerah dan menjelaskan bahwa, "Aku juga tidak tahu bos besar ada di mana." Mendengar penjelasan dari Pep, membuat Philip menanyakannya kembali bahwa, "Kamu tidak berbohong kan?" Yang membuat Pep menjawab, "Tentu saja aku tidak berbohong. Jika kalian bertanya ke anggota lainnya, pasti jawaban mereka juga akan sama." Mendengar itu membuat Philip bergumam bahwa aku membutuhkan bos besar untuk melaksanakan perintah Tuan Jamie karena dia mendapatkan laporan tentang semua masalah yang terjadi di kota. Jadi kemungkinan besar dia juga tahu tentang agama Zenith dan membuat Philip menanyakan kepada Pep bahwa menurutnya bos besar ada di mana. Mendengar itu membuat Pep takut jika kepalanya akan dipenggal. Membuatnya berpikir bahwa bos besar kan suka alkohol dan perempuan. Mungkin kalian bisa menemukannya di kedai minuman yang berkaitan dengan kita. Membuat Jans berpikir bahwa jawabannya masuk akal juga, Bos Philip. Kalau begitu, ayo kita pergi ke kedai minuman, ucap Philip. Tak lama terlihat Pep yang tak sadarkan diri, yang dimana membuat Jans dan Philip memutuskan bahwa sebaiknya kita menjadikan dia sebagai kambing hitam yang diminta oleh Tuan Jamie. Sembari mereka pergi untuk meninggalkan tempat ini. Cerita berganti di mana Jamie menjelaskan bahwa sebaiknya aku membatalkan pemanggilanmu sejenak, Black, karena ayah mengetahui keberadaanmu. Sembari Jamie mengucapkan kepada ayah dan ibunya selamat pagi. Mendengar itu membuat Argeno bertanya, "Apa tidurmu nyenyak, Jamie?" Namun Jamie menghiraukan ucapan ayahnya dan balik menanyakan kenapa ibu tidak ada. Akan tetapi muncullah Sears yang berusaha memeluk Jamie dari belakang, yang membuat Jamie mengatakan bahwa ibu sembunyi di mana? Aku sama sekali tidak tahu. Ya ampun, benarkah itu? Ucap Sears. Namun, sebenarnya Jamie telah tahu bahwa ibunya bersembunyi. Tapi biarlah. Melihat ekspresi Jamie yang terkejut membuat Sears bertanya bahwa apa Jamiku ini sangat terkejut. "Ya Bu, tapi Jamie sangat senang saat melihat ibu, jadi aku sangat menikmatinya." Mendengar itu membuat Sears sangat terharu dan menjelaskan bahwa kamu sangat menggemaskan, yang membuat ibu ingin memelukmu sekali lagi. Dan membuat adiknya juga ingin ikut memeluk kakaknya. Namun Jamie yang merasa tertekan bergumam bahwa siapapun tolong hentikan mereka ini. Oke guys, untuk isi chapter 3-6 dari manhwa ini. Cuman sampai di sini. Dan seperti biasa untuk support channel ini dengan cara subscribe dan like-nya, supaya channel makin berkembang. Dan membuat Mimin makin semangat untuk upload videonya.